Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputaran technical analysis daripada cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan seputaran crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau misalnya kalian suka dengan isi kontennya atau pembahasannya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan Zilliqa terhadap US dollar teman-teman, dan saya update ini di jam kurang lebih kisaran 9:03 teman-teman seputaran pergerakan Zilliqa. Jadi kita baru aja closing daripada time frame 1 jam teman-teman, dan kelihatannya kurang begitu baik untuk closing yang terjadi di time frame 1 jamnya, tapi saya akan tetap update anyway. Dan sebelum saya mulai, saya akan kasih lihat gambaran dulu teman-teman. Jadi terakhir kita sempat bahas tentang bullish falling wedge pattern yang terbentuk pada time frame 1 hari atau sebenarnya 4 jam juga bisa teman-teman. Jadi di sini saya kasih gambaran kira-kira potensi apa aja yang bisa terjadi terhadap Zilliqa, dan akan kita bahas satu persatu pada video kali ini juga teman-teman. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Pertama saya ingin bahas dari time frame daily-nya teman-teman. Nah, seperti yang kita sama-sama lihat, sekitar 3 hari yang lalu Zilliqa ini melakukan retest terhadap level resistance pentingnya di kisaran $0.87 teman-teman. Dan kita melihat di sini ada rejection terhadap exponential moving average 21 sekaligus resistance daripada Zilliqa itu sendiri. Karena kalian bisa lihat sebelumnya ini adalah level support yang menahan Zilliqa untuk turun lebih jauh. Dan so far sebelum dia mengalami penguatan atau breakout level ini, dia itu sempat terkonsolidasi di bawah level itu teman-teman. Dan setelah dia terjadi breakout, kalian bisa lihat prosesnya bagaimana dia melakukan retest terhadap level ini dan manage to bertahan di atas level tersebut teman-teman, sebelum akhirnya meneruskan penguatan lagi. Jadi saat ini level 0,08 bagi Zilliqa atau level ini merupakan level yang sangat penting bagi kita untuk dilihat apakah Zilliqa possible melewati level tersebut atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, maka kita akan melihat adanya possibility yang lebih tinggi atau probabilitas yang lebih tinggi untuk Zilliqa itu meneruskan penurunannya teman-teman. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah di sini kita membentuk semacam Three River Evening Star teman-teman ya. Three River Evening Star merupakan satu pattern downtrend reversal pattern. Sorry, saya salah buka ya. Ini adalah Three River Evening Star, merupakan satu downtrend reversal pattern. Kalian bisa lihat seperti ini. Ini ada beberapa variationnya atau variasi. Dan jika ini terjadi terhadap kondisi kita saat ini teman-teman, maka kecenderungannya bagi pergerakan Zilliqa itu berpotensi lebih ke arah downside atau lebih ke arah pelemahan teman-teman. Kalian bisa lihat ini patternnya terbentuk dengan sangat rapi dan membentuk Three River Evening Star seperti yang saya tunjukkan di sini teman-teman. Nah, lagi-lagi terjadi di kisaran level resistance, maka ini bisa dikatakan menjadi cukup valid untuk menjadi sebuah tanda bagi Zilliqa meneruskan pelemahannya teman-teman. Nah, kita akan pindah ke time frame 4 jam. Ada beberapa pembahasan di time frame 4 jam di sini teman-teman. Pertama, secara market kemarin menunjukkan sepertinya tampak double bottom, jadi ini kurang lebih sama dengan skenarionya si Bitcoin. Tapi kalau di sini kita pribadi ngelihat teman-teman, sekarang saat kondisinya Zilliqa ini agak sedikit lebih baik daripada Bitcoin karena dia masih survive di atas exponential moving average 21, 34 dan juga 55. Artinya kita masih melihat bahwa si Zilliqa ini itu memaintain pergerakan di atas level ini teman-teman. Oke. Ini adalah satu level minor support saya bilang. Kenapa? Karena sebelumnya ini touch-nya hanya terjadi sebanyak 1 kali aja untuk di level ini teman-teman, atau 2 kali. Dan pasca dia breakout, kita ngetes level tersebut dan kita sustain di atas level ini teman-teman. Nah, tentu secara probabilitas kita masih tinggi cenderung ke arah bawah atau downside ya. Kenapa demikian? Karena di sini saya juga mau kasih tahu ke teman-teman dengan menggunakan Fibonacci retracement, kalian bisa lihat ya, secara kondisi kita saat ini masih oke, bertahan di atas level 38,2% atau 0,08. Akan tetapi kalau misalkan kita tarik dari swing high to swing low yang terakhir teman-teman, kita bisa lihat bahwa sebetulnya kita itu tertahan oleh exponential moving average 61,8%. Dan itu juga di kisaran level $0,087 yang juga merupakan level support yang terakhir sebelum terjadi breakout teman-teman.
Ya, kurang lebih untuk Zilliqa seperti itu. Nah, lalu kabar baiknya seperti apa? Nah, ini dia kabar baiknya teman-teman yang mau saya sampaikan. Seperti penjelasan saya di video yang lalu, kita membahas tentang falling wedge pattern ya. Di sini ada terbentuk triangle. Untuk level triangle sendiri itu kita ukur dari sini, dan secara target level itu sudah tercapai teman-teman, berada di kisaran level ini. Setelah nyampe di level tersebut, market itu terkonsolidasi cenderung menguat. Dan apakah ini berarti ini merupakan levelnya yang cukup penting menahan pergerakan si Zilliqa untuk turun lebih jauh, atau level bottomnya? Nah, so far dengan informasi yang kita punya akan kita tambahkan ke dalam chartnya teman-teman. Jadi ini akan saya tambahkan satu garis, garisnya kita geser teman-teman menjadi di kisaran level ini ya, yaitu $0.66 sebagai level support penting kita untuk si Zilliqa saat ini. Nah, selain daripada itu, market tampak membentuk semacam falling wedge pattern yang kalian bisa tarik garisnya dari low to low ya, dan juga dari high to high teman-teman. Level highest terakhir itu berada di sini ya, kalian bisa hubungkan titik ini ya, diketemukan, dan kita terakhir itu ada touch di sini teman-teman. Sementara untuk level supportnya atau low-nya itu di sini ya. Nah, kondisi ini yang membuat si kita bilang Zilliqa ini membentuk semacam falling wedge pattern teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat sekilas saat ini, kita itu sedang melakukan retest terhadap si level neckline-nya itu atau resistance line-nya itu teman-teman ya. Pada saat kita berhasil successfully breakout, kita melakukan retest terhadap level resistance lainnya dan terpantul kembali. Sekarang kita terkonsolidasi, mungkin kecenderungan tertahan oleh si Fibo 50% dan juga 61,8%. Nah, syarat untuk Zilliqa bisa kembali menguat adalah, pertama teman-teman, kita harus sesegera mungkin melihat Zilliqa itu memberikan kita semacam indikasi bahwa bullish itu sudah mengkontrol pasar, dan jika demikian maka kita akan berpotensi ngelihat Zilliqa mentes level 61,8% dan menjadi satu hal kewajiban bagi Zilliqa untuk bermain di atas level ini teman-teman, supaya dia bisa mendapatkan momentum kembali ke atas. Kurang lebih seperti itu. Satu hal yang perlu diantisipasi di sini baru sifatnya kemungkinan, tapi sepertinya tampak kita membuat semacam rising wedge pattern teman-teman dari beberapa pergerakan beberapa saat terakhir. Dan rising wedge pattern ini maka otomatis akan sama seperti skenario yang ada di sini teman-teman, yaitu ketika terbentuk si rising wedge pattern, terjadi breakout, market terus meneruskan pelemahannya teman-teman. Oke? Nah, kurang lebih saat ini untuk update seputaran Zilliqa time frame 4 jam seperti itu. Kemungkinannya ada positif dan juga tentu negatif. Teman-teman harap bijak dalam melakukan transaksi, bereaksi terhadap kondisi yang diberikan terhadap kita melalui chart ini teman-teman ya. Jadi so far level support kita di $0.6 dan juga berada di kisaran level ini teman-teman, atau area ini ya. Mungkin untuk lebih jelas saya akan tambahkan horizontal ray supaya teman-teman dapat angkanya di $0.64 ya teman-teman ya. Lalu kalau misalkan seandainya dia nggak mampu bertahan di level tersebut karena mungkin terjadi rejection atau decline terhadap exponential moving average 21, maka kita berpotensi jika kehilangan support yang ini, which means mungkin di Bitcoinnya sendiri juga mendapatkan pukulan keras dan mendapatkan pelemahan lanjutan, maka kita berpotensi ngelihat Zilliqa itu turun sampai di kisaran 0,04 dan sejauh-jauhnya $0.24 teman-teman. Hal itu didasari oleh time frame weekly, di mana kita lihat di sini kondisi yang kurang baik bagi Zilliqa adalah dia itu sudah berada di bawah exponential moving average 55 teman-teman. Di mana Bitcoin dan kawan-kawan belum, Zilliqa sudah duluan breakout daripada exponential moving average 55, dan pada pergerakan pekan ini dia sempat ngetes level tersebut. Pertanyaannya, apakah pekan ini dia mampu untuk kembali ke atas atau tidak? Jika tidak, maka kita ada potensi melihat downside pressure dari si Zilliqa itu lebih tinggi peluangnya dibandingkan kembali penguatan teman-teman. Nah, kurang lebih update seputar Zilliqa seperti itu. Saya pribadi masih expect untuk ini menjadi wave correctionnya kita, atau ABC wave correction ya. Jadi potensial ketika di sini terjadi, maka ini adalah bottom daripada level 4 atau wave 4, kurang lebih gitu ya, yang artinya akan meneruskan penguatan menuju wave 5. Akan tetapi semua itu perlu dikonfirmasi dari pergerakan selama pekan ini. Itu aja update seputaran Zilliqa. Hopefully you guys like this video. Jika kalian belum subscribe, don't forget to subscribe, and I'll see you guys again in the next video.
Cheers!